Halo teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita mau berbicara sedikit-sedikit, mau berspeak sedikit soal pengalaman ya saat beribadah yang mungkin ini agak mengganggu. Yang sebetulnya jamaah yang lain mungkin nggak terganggu, tapi menurut saya ini amat sangat mengganggu. Yuk, apa itu ceritanya? Yuk simak video berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Segala puji bagi Allah dengan segala firman-Nya. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersyukur walaupun kita masih dalam keadaan COVID-19. Syukur dalam arti syukur dalam hidup, syukur dalam berkecukupan, mungkin keuangannya ya, kita mudah-mudahan dilapangkan ataupun limpahkan segala rezeki dan juga rahmatnya kepada kita semua, agar kita menjadi umat-umat yang tetap istiqomah dalam menjalankan semua kegiatan kita dengan niat hati yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa sih yang pengen Rafael bahas? Oke. Kalian tahu, kita sehabis sholat alangkah baiknya itu adalah zikir dengan dengan kekhusyuan hati, karena kita habis sholat gitu ya, dan juga kita mengadu kepada Allah dengan secara khusyuk ya, tentunya lewat beribadah kepada Allah, dan ya lewat zikir itu juga kita dapat berkomunikasi lewat Allah dengan cara zikir itu tadi. Nah, bicara soal zikir nih teman-teman, saya agak kurang punya pengalaman yang kurang mengenakan, ataupun punya bukan opini teman-teman, lebih ke keresahan saya tuh di sini. Jadi begitu selesai sholat fardu maupun sholat Jumat, kebanyakan orang di Indonesia ataupun di vlog ini itu aku lihat gitu ya, yang paling banyak tuh anak-anak, kalau nggak remaja itu suka ketika habis sholat itu langsung ngajar aja tanpa zikir, tanpa menyelesaikan doanya, langsung cabut aja ataupun langsung pergi begitu saja. Nah, ini apa sih yang mau saya sampaikan di sini adalah hal itu mengganggu sekali teman-teman. Bayangkan teman-teman mengganggu orang-orang yang misalkan ada yang masbuk, teman-teman langkahi atau teman-teman lewati tanpa teman-teman nggak tahu kalau orang itu lagi melaksanakan masbuk tersebut atau menjalankan masbuk itu tersebut, atau menyempurnakan sholat yang tertinggal itu tadi. Nah, itu yang kadang-kadang yang saya khawatirkan gitu loh. Orang cabut, orang pergi gitu aja ya. Orang pergi pengen keluar masjid cepat-cepat, tapi nggak tahu ada orang lagi sholat sunnah kah, ada orang yang lagi masbuk kah, tiba-tiba dia langkahin. Nah, ini maksudnya apa? Ya, kita khususnya di channel ini, kita sebagai anak-anak ataupun sebagai yang lebih muda, lebih baik menghargai orang-orang yang masbuk atau orang-orang yang lagi zikir. Itu kita hargai teman-teman. Jangan sampai ketika zikir itu ataupun ketika cabut ataupun pergi membuat gaduhan. Nah, ini adalah merupakan keresahan teman-teman. Saya sering kali setiap Jumat, apalagi setiap sholat fardu, itu banyak banget yang cabut ataupun pergi begitu aja tanpa mereka menyelesaikan doanya. Kadang-kadang ataupun begini ya teman-teman, cabutnya itu habis sholat, bukannya zikir langsung pulang. Nah, ini yang menjadi masalah gitu loh, yang menjadi masalah untuk mengganggu jamaah yang lain gitu loh. Dan juga apalagi dengan kondisi yang berjarak gitu ya teman-teman. Kalian tidak sadar, kalian cabut ataupun pergi keluar masjid, teman-teman menginjak sejadah orang lain gitu loh. Nah, ini yang ini yang disebut dengan adab teman-teman.
teman-teman percuma teman-teman ke masjid pakai sepeda bareng, teman-teman ngajakin buat kebaikan, tapi kalau di masjid teman-teman ya bermain ngobrol gitu ya. Bahkan ada ya teman-teman, ini bukan sekali dua kali, perempuan ya dia sedang apa ya, habis pulang ngaji gitu ya teman-teman, itu di kamar mandi cewek bareng-bareng gitu teman-teman, bareng-bareng berisik ya. Itu sekitaran mau maghrib kali ya, mau sholat maghrib, sampai akhirnya ditegur oleh marbot kita gitu loh. Karena ya dengan apa ya, dengan kelakuan mereka bisa merasakan ataupun bisa mengubah orang yang pengen sholat gitu loh, dan juga tentunya mengganggu teman-teman. Nah, ini saya ingatkan kepada adik-adik semua yang menonton video ini, hargai dong teman-teman, hargai ya, hargai orang-orang yang lagi sholat, terutama bagi kaum musafir yang sedang menjalankan masbuk gitu ya, ataupun ingin memperbaiki rakaatnya yang tertinggal itu tadi ya teman-teman, hargai teman-teman. Karena apa? Karena yang di masjid itu milik kita semua ya, nggak ada membeda-bedakan di masjid gua kok kita bisa melakukan seenaknya, bukan. Justru masjid ini menjadikan atau mempersatukan tujuan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Bukan menjadi ladang untuk kalian untuk main-main, untuk bertiktokan apalagi gitu ya teman-teman. Kalaupun teman-teman ingin melakukan hal-hal yang kebaikan, alangkah baiknya teman-teman, kalaupun teman-teman ingin keluar sendiri ataupun pengen udah nih pengen sholat, tapi pas salam udah selesai pengen pulang, ya alangkah baiknya tahan dulu beberapa saat sampai ada orang lain yang keluar, baru teman-teman ngikut. Jangan sampai baru assalamualaikum sehabis tahiyatul akhir ini yang terakhir apa namanya, duduk yang antara dua sujud yang terakhir, teman-teman pas sudah salam teman-teman cabut. Nah itu malah akan menjadi apa ya namanya, menjadi kegelisahan buat bapak-bapak gitu loh. Ya teman-teman gini, teman-teman di masjid ini isinya bukan anak-anak muda semua, bukan golongan kalian semua rata-rata gitu kan. Pasti ada bapak-bapak, pasti ada kakek-kakek yang butuh banget keheningan, yang ingin berdoa, yang pengen khusyuk banget sama Allah gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau kita pengen keluar, tunggu orang lain lagi keluar gitu loh. Kenapa sih Rafael ngomong kayak gitu? Ya ini sesuai kenyataan. Saya selalu selesai bubaran pas sholawat babah. Ada di saat pandemi ini masjid kita berdoa untuk wabah, terutama wabah virus corona gitu ya, untuk cepat-cepat pergi dari negara kita, yaitu ada. Saya biasanya sampai sini. Cuman ya kalaupun ditegur gitu ya, anak-anak yang ditegur itu kadang-kadang, lah kok kamu enggak? Lah kan saya cuma mengingatkan. Lah habis itu saya kembali lagi zikir, enggak ngikut kalian ngibrit gitu kan. Saya mengingatkan pas kalian keluar, bukan berarti saya juga ikutan pulang dong, enggak. Begitu saya sudah selesai sholat, sudah selesai berdoa kepada Allah, langsung gitu loh saya pulang, ataupun saya sholat sunnah gitu biasanya gitu teman-teman. Saya pun di sekolah saya ya, terutama di sekolah alam juga diajarkan seperti itu teman-teman, diajarkan untuk tata krama di dalam sholat gitu ya. Oh, sholat emang ada tata kramanya, ada teman-teman. Teman-teman juga harus respect kepada orang-orang itu tadi, golongan orang-orang yang musafir yang ketinggalan rakaat, ingin memperbaiki rakaat mereka gitu. Ada golongan seperti itu. Jadi di tempat manapun, maupun itu di sekolah pun pasti ada, karena rata-rata di sekolah paling bapak-bapak jemputan ataupun bapak-bapak supir driver jemputan juga pengen sholat di situ, tapi juga sama gitu. Bahkan ini juga diajarkan oleh guru agama saya bahwa kalaupun ada seperti itu ya langkah baiknya ditegur dengan secara baik dan juga secara halus. Dan juga bagi orang-orang yang ditegur, alangkah baiknya menerima, dan juga alangkah baiknya jangan dianggar, jangan diabaikan. Ini siapa tahu demi kebaikan teman-teman.
Ini baru saya doang yang negor, belum bapak-bapak yang lain gitu loh. Nanti disangka ada bapak-bapak lain berargumentasi yang lebih mungkin yang kasar gitu kan, atau galak gitu lah istilahnya. Nah, lebih baiknya ya ditegur seperti ini. Ya ini sebagai informasi dan juga sebagai pengetahuan bagi kita, jika kita ingin beribadah nyaman dan aman tentunya, jangan lupa untuk mengutamakan ibadah orang lain juga. Maksudnya jangan kita membuat kekacauan ketika ada para kaum orang-orang yang masbuk itu tadi ya, dengan cara kita assalamualaikum, orang itu mau berdiri untuk memperbaiki rakaat yang ketinggalan, tiba-tiba teman-teman di depannya malah pulang ataupun keluar dengan gitu cepat. Ini namanya sebuah adab ya. Ini namanya adab dan ini namanya etika dalam sholat ya. Dan juga ini adalah bagian untuk kita menghargai orang lain. Bagaimana kita mau dihargai oleh orang lain kalau kita tidak bisa menghargai orang lain? Ya mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalkan ini agak menyinggung, mohon maaf sebenarnya. Ini karena saya kecewaan dan juga saya agak-agak gimana dengan orang-orang seperti itu. Ya alangkah baiknya dengan saya buat video seperti ini menjadikan pelajaran bagi kita. Ini jatuhnya apa ya, podcast education. Apa ya? Ya lebih ke pengedukasian buat kita dan juga lebih ke lebih menyondong kepada introspeksi diri kita masing-masing. Itu aja ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini dirasa bermanfaat. Dan ini jatuhnya motivasi buat kita ya, bukan kita mau ngebanding-bandingin ilmunya banyakkan siapa dan bagaimana caranya, tapi kan kita jatuhnya seperti ini adalah berbagi ilmu dan juga berbagi ya. Kalau kita pelit ilmu, maka kita ya akan pelit samanya, akan menjadi orang yang pelit ya gitu kalau kita nggak mau berbagi. Itu aja teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video minggu depan.